Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau nanya bagaimana tentang lomba yang duluan bayar, Ustaz? Misalnya mau ikut lomba kita bayar dulu gitu. Lomba kita bayar dulu. Ini lombanya lomba apa? Iya, pokoknya yang enggak lombanya kayak olahraga gitu misalnya. Olahraganya apa? Sepak bola misalnya. Ya, misal gitu Ustaz. Di buku Harta Haram saya rincikan ini. Saya nukil dari buku Syekhana, dosen saya, Profesor Dr. Syahad bin Nasir Asyasri. Beliau punya buku bagus, Ahkamul Musabaqat fil Fiqh Islami, hukum tentang perlombaan-perlombaan dalam fikih. Pertama, yang dalam Islam dan memang tabiat manusia saling ingin berlomba, tabiat manusia. Oleh karena itu Allah pun menyuruh kita untuk berlomba. Tapi apa yang materi yang diperlombakan? Fastabiqul khairat. Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Pertama, kapan dikatakan sebuah kebaikan? Kalau Anda dapat inginkan imbalan berarti bukan kebaikan. Kalau imbalan dari perlombaan tadi berarti bukan kebaikan. Tapi kalau tidak Anda inginkan, saling berlomba membantu kaum muslimin, berlomba menghafal Al-Quran, yang Anda inginkan hanya pahala dari Allah. Ini memang manusia dengan berlomba itu terpacu semangatnya. Sama juga Anda mengajarkan anak-anak kecil, mereka masih kadang sholat, kadang ini, kakak adiknya Anda bilang, Masya Allah, ayo kakak bangun duluan, yang bangun duluan atau adik bangun duluan. Siapa yang bangun duluan? Insya Allah menjadi anak ayah yang tersayang. Mereka saling berlomba. Dan jangan Anda berikan sesuatu yang bohong. Insya Allah ayah kasih durian. Tidak musim durian, durian mana yang Anda kasih? Pancake, Ustaz, itu pancake bukan durian. Anda kasih, ayah kasih pancake, boleh? Baik. Kemudian materi yang diperlombakan kebaikan. Dan pun olahraga, tidak semua olahraga dibolehkan untuk diperlombakan walau tanpa ada uang keikut peserta. Ini penting karena sebentar lagi biasanya musim perlombaan di hari kemerdekaan, ya, tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu viral YouTube ana tentang lomba makan kerupuk. Jadi saya tulis dalam Ahkam Musabaqat tersebut karena Rasulullah pada dasarnya tidak boleh perlombaan tadi dapat hadiah walau tanpa Anda ikut membayar, walau ikutnya tanpa bayar. Kata Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasrin. Pada dasarnya kalau perlombaan tadi masing-masing membayar, nanti yang keluar jadi pemenang mengambil uang peserta yang lain yang tidak memenangkan, maka ini murni judi, hukumnya haram untuk perlombaan apapun saja. Walaupun perlombaan tilawah Quran atau tahfiz Quran, kalau untuk ikutnya berbayar, ya, dan yang menang dapat dari hadiah dari sponsor dan dari uang uang pendaftaran, maka ini namanya judi. Walaupun perlombaannya tahfiz Quran, ya. Kemudian kalau uangnya dari pihak ketiga, boleh untuk 3 perlombaan saja. La sabaqa, kata Rasulullah, tidak boleh mendapatkan hadiah dalam perlombaan kecuali perlombaan khuf atau hafir, pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Karena ketiga ketangkasan keterampilan ini dibutuhkan dalam berjihad fi sabilillah. Maka selain 3 ini tidak boleh. Apakah bisa dikiaskan dengan 3 ini sesuatu yang berguna dan bermanfaat?
Maka berbeda para ulama madhab. Sebagian ulama madhab, dan ini madhab Syafi'iyah, kemudian diperkuat oleh banyak para ulama mu'asirin, kalau materi ini perlombakannya bermanfaat, sama dengan tadi, seperti sebagaimana Islam disebarkan dengan keterampilan 2 tadi dan 3 tadi, Islam juga disebarkan dengan ilmu pengetahuan dan hujjah. Maka lomba umpamanya hafal Quran, lomba hafal hadis, memahami Quran, memahami hadis, atau lomba karya ilmiah yang berguna untuk kehidupan manusia, ini dibolehkan mendapat hadiah dari pihak ketiga dengan syarat mereka tidak ikut uang, tidak membayar uang ke pendaftaran. Jelas? Yang semakna dengan itu boleh. Yang tidak semakna dengan itu, seperti bola, main bola, biasanya kalau Agustusan apa aja acara lombanya lagi, panjat pinang, makan kerupuk, balap karung dan lain-lain. Ini kan tidak berguna untuk perang. Apakah orang perang pakai kerupuk? Orang perang pakai karung? Baik. Maka bila tidak berguna, hukum asalnya terlarang mendapatkan hadiah. Mau berlomba main tanpa hadiah silakan, baik hadiah tanpa uang pendaftaran ataupun pakai, apalagi kalau uang pendaftaran, jelas judi. Tanpa uang pendaftaran pun tidak boleh. Umpamanya panitia atau sponsor memberikan, yang menang balap karung saya kasih umpamanya sekarung emas, ya, tidak boleh, haram. Karena Rasulullah melarang itu. Main bola juga bagian dari itu. Apa hikmahnya Islam melarang? Bila sesuatu larangan dari agama Allah, larangan dari Allah dan Rasulnya, pasti untuk kebaikan manusia. Bila dilanggar, maka rusak kehidupan ini. Ibn Qayyim al-Jaziyah dalam bukunya Al-Furusiyah tentang ketangkasan berkuda, beliau menjelaskan hikmah dari larangan tersebut. Bila untuk perlombaan yang mubah, ini kan perlombaannya asalnya mubah, main bola nggak ada masalah dalam Islam. Untuk perlombaan yang mubah, bila diberikan hadiah, maka rusak kehidupan ini karena orang melakukan suatu hobi menjadi mata pencarian hidup. Karena hadiahnya besar, karena ada hadiahnya, dan itu terbukti sudah. Lebih mahal mana transfer seorang Messi namanya, Maradona zaman dulu kan. Dari biaya transfer dia daripada biaya transfer seorang ustadz doktor mengajar dari satu kota ke kota yang lain. Ada sekukunya dia, sekukunya ada sekuku. Biaya transferan dia miliaran atau triliunan sudah. Triliunan sudah. Transfer dosen doktor tadi, tidak ada jutaan pun tidak. Kalau ustaz itu mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, apa boleh buat? Hanya dakwah kepada Allah saja ustaz. Doa kepada Allah juga, tapi kan si ustaz punya biaya hidup, kebutuhan harus dia tanggung juga, sehingga orang malas untuk berbuat sesuatu yang berguna. Jangankan dalam masalah agama, untuk transfer biaya seorang profesor juga seperti itu. Saya yakin lebih besar transfer seorang pemain bola kaki daripada profesor, walaupun di negara barat. Apa dampaknya? Dampaknya bermain menjadi tujuan hidup. Berbeda cara pandang orang tua sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu orang tua mengatakan, nak, jangan main-main, jangan banyak-banyak main, banyak belajar, banyak membaca, yang rajin sekolah, sehingga nanti sukses, bisa berguna untuk bangsa, negara, dan keluarga kamu dan orang tuamu. Iya atau tidak?
Sekarang zamannya bukan gitu. Nak, pergi main. Asah kakimu dengan mantap. Nanti biar transfermu hajikan bapak ibu ya. Karena dia yang mendapatkan uang yang gede, yang besar. Bila semua orang hidupnya jadi pemain, sebagian besar orang tujuannya bermain hidupnya, rusak enggak kehidupan? Rusak kehidupan jadinya. Orang malas lagi untuk melakukan penelitian yang serius, malas untuk ilmu, ngapain sampai S3, sampai tua ke Arab belajar ilmu Islam, pulang juga lebih kaya gaji satpam daripada gaji ustaz, doktor. Terbukti itu. Ya. Tapi Allah menjaga agamanya. Walaupun kondisi itu kenyataan di kehidupan sekarang,